Warga yang kemarin kebetulan rumahnya di bantaran sungai. Aku ruko Pak, maaf. Ruko ya? Berapa lantai? Teror mencapai puncaknya saat Gubernur Kang Deddy Mulyadi sedang memberikan pidato penting dalam acara peresmian proyek revitalisasi sungai di pusat kota. Sebuah serangan besar-besaran yang terkoordinasi terjadi. Bapak Ibu, nanti setelah menerima uang ini, sore ini juga segera meninggalkan tempat penampungan, ya. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing wargi Jabar. Semoga pagi hari ini pagi yang membawa kebahagiaan. Bang Jatim kebobolan tapi Bu Hovifah alias Gubernur Jawa Timur malah memberi pujian. Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengirimkan. Oke teman-temanku, berjumpa lagi di channelnya Media Perantara, membahas tentang hal-hal viral di media sosial. Nah, kita lanjutkan lagi tentang KDM, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing yang dicintai warganya. Oke, jangan lupa untuk like-nya dulu teman-temanku. Untuk meramaikan silahkan berkomentar di bawah seperti apa videonya. Ini hanya random saja ya. Langsung saja kita let's go. Ini warga yang kemarin kebetulan rumahnya di bantaran sungai. Ruko ya? Berapa lantai? Baru Satu lantai, meter. Dulu bangun pernah bayar nggak pada saat? Bayar Pak, beli. Ke siapa? Ke desa. Desa. Bayar itu bayarnya ke siapa? Nanti saya sebutin saya di ini. Nggak apa-apa kalau itu nyata. Aman. Karena udah saya hubungi tapi nggak ada tanggung jawab. Oke, Ibu bayar berapa? Saya bayar 4,5 juta. 4,5 juta. Sama hulu-hulunya 1,5 juta, jadi 6 juta. Kelojotan nih oknum ya. Oke. Oknumnya akan kelojotan, panik, bingung, panik attack ini. Asli ya, ini asli panik ini oknumnya ini. Ibu bayar berapa? Saya bayarnya 3 juta. Ibu bayar 3 juta. Ibu bayar berapa? Bayar pengairan juga Pak saya. Sama siapa bayarnya? Nggak tahu, nggak kenal saya. Oke, Saya itu Ibu Pak. bayarnya ke siapa? Berapa Pak? 600-nya dulu bayarnya murah. Berapa bayarnya? Masih 500. 500. Jadi kan semua ini yang tinggal di bantaran sungai itu tanahnya bayar pada oknum. Ada oknum dari desa. Ada oknum pengairan nggak yang terima? Ada. Saya dipintain Pak. Oh, dipintain oleh pengairan, ya kan? Nah, ini akibatnya ngakunya ulu-ulu. Ya. Tapi hari ini saya ingin memulihkan kembali fungsi air. Ibu nerima salah kan? Terima kasih Pak, memang saya salah. Karena Ibu nerima salah, saya pun minta maaf. Dan saya pasti tidak akan membiarkan warganya sengsara. Alhamdulillah. Kasih ya. Kasih ya. Nanti dibantu sama camat ya. Oke. Kasih ya. Kehangatan antara warga dan pemimpinnya. Nice. Dan kepanikan oknum yang bersangkutan di situ. Siapa saja tuh ya. Tangkap semua tuh para oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Nah, apapun ya sekarang itu yang dikatakan, yang dikeluarkan statement oleh Kang Deddy Mulyadi itu bakal viral. Teman-teman tahu nggak ini ada video-video yang sudah tersebar di berita-berita banyak sekali. DPR sudah rapat ini ya tentang 300 miliar BPJS. Nah itu berkat dari statement yang dibicarakan oleh Kang Deddy Mulyadi yang sudah diutarakan Kang Deddy sekarang diangkat lagi kan. Dan tidak ada sangkut pautnya dengan Kang Deddy Mulyadi karena waktu itu Kang Deddy Mulyadi baru saja dilantik. Berarti kasusnya itu berada di 2024 gitu kalau nggak salah saya dengarnya. Berarti siapa tuh? Gubernur yang terdahulu. Alah, wes. Oke teman-temanku, kita lanjutkan. Teror mencapai puncaknya saat Gubernur Kang Deddy Mulyadi sedang memberikan pidato penting dalam acara peresmian proyek revitalisasi sungai di pusat kota. Sebuah serangan besar-besaran yang terkoordinasi terjadi. Bukan hanya ancaman ular, melainkan percobaan pembunuhan yang terang-terangan.
Sebuah rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang penembak jitu yang berhasil meleset hanya beberapa sentimeter dari kepala Kang Deddy. Bersamaan dengan... Bentar teman-teman ya. Ini benar setiap konten saya tandai ya. Akan tetapi memang saya tidak melihatnya dari video karena ini reaksi saya. Jadi saya tandai, saya belum melihat video dan ini ada kabar penembakan. Untungnya meleset, alhamdulillahnya ya. Kang Deddy Mulyadi ini yang kemarin ular tuh. Ini kok baru lagi dan postingan 16 jam yang lalu. Ini narasi kosong atau beneran saya nggak tahu ya. Kalau teman-teman tahu silahkan berkomentar di bawah. Silahkan teman-teman ya. Loh kenapa nih? Bentar. Samaan dengan itu, tim Gegana berhasil menjinakkan sebuah alat peledak rakitan kecil yang ditemukan berkat informasi intelijen krusial dari Mangkarta. Detik-detik genting tersebut terekam dramatis, memperlihatkan kepanikan massa dan kesigapan pengawal Kang Deddy. Testimoni, panik dari saksi mata yang diwawancarai memberikan gambaran mencekam tentang kengerian momen tersebut. Dalam interogasi mendalam, pensiunan pejabat yang tertangkap itu akhirnya mengungkapkan identitas otak di balik semua ancaman. Seorang pengusaha dan politikus berpengaruh bernama Haris Baskara. Haris Baskara memiliki koneksi luas ke sindikat. Haris Baskara ya. Cari Haris Baskara. Tangkap Haris Baskara. Allahu Akbar. Nah ini komen-komen dari para netizen ya. Wajah Haris Baskara saya memang nggak pernah. Maaf ya teman-teman. Saya memang baru-baru ini aja mengikuti dari alur Kang Deddy Mulyadi. Jadi nggak semuanya saya paham yang berkaitan dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Oke kita lanjut play lagi. Korupsi skala nasional. Kebijakan Kang Deddy telah menghancurkan bisnis ilegalnya dalam bidang pertambangan dan proyek infrastruktur fiktif yang merugikan negara miliaran rupiah. Sebuah rekaman pengakuan dari Haris Baskara yang disadap sebelumnya, beserta transkrip interogasi, disajikan sebagai bukti, lengkap dengan tangkapan layar bukti transaksi yang menunjukkan aliran dana dari rekening-rekening Haris kepada pensiunan pejabat tersebut. Kang Deddy Mulyadi tanpa menunggu bukti lengkap terkumpul, mengambil langkah berani. Dalam sebuah pernyataan pers yang disiarkan langsung, ia secara terbuka menyebut nama Haris Baskara dan kejahatannya, memicu kegaduhan publik yang luar biasa. Ini adalah langkah berisiko yang memancing respons balik dari Haris Baskara. Sebagai balasan, tim Haris menculik singkat salah satu asisten pribadi Kang Deddy yang mengumpulkan data penting. Walaupun berhasil diselamatkan, insiden ini melukai asisten tersebut dan menjadi pukulan emosional bagi Kang Deddy. Momen emosional ini menguras tenaga namun juga menjadi bahan bakar bagi Kang Deddy dan Satya untuk tidak menyerah. Haris Baskara akhirnya berhasil ditangkap. Namun, dalam sebuah rekaman telepon yang disadap terakhir kalinya sebelum penangkapannya, ia menyatakan bahwa ia telah menanam biji kehancuran yang tidak akan bisa dihentikan oleh Kang Deddy, mengisyaratkan adanya rencana cadangan yang lebih besar dan mengerikan, atau bahkan keterlibatan pihak yang lebih tinggi dan tak terduga. Dalang telah terkuak, namun perang belum usai. Justru perang sesungguhnya baru dimulai. Dengan kekuatan dan jangkauan mereka yang luar biasa, musuh ternyata telah menyiapkan skenario terburuk yang mengancam tidak hanya nyawa Kang Deddy tetapi juga stabilitas seluruh provinsi. Investigasi kami kini harus menggali lebih dalam, menuju akar permasalahan yang sesungguhnya. Penangkapan Haris Baskara ternyata hanyalah permulaan. Investigasi yang lebih dalam mengungkapkan bahwa ia hanyalah bagian dari jaringan korupsi yang jauh lebih luas dan terselubung. Sebuah diagram jaringan ditampilkan di layar, menunjukkan koneksi kompleks antara Haris Baskara dengan berbagai pihak di pemerintahan, bisnis, dan bahkan di dalam institusi penegak hukum. Oknum jaksa, pejabat korup di lingkungan kementerian, hingga beberapa anggota parlemen daerah terindikasi terlibat. Testimoni anonim dari saksi kunci yang merasa terancam diungkapkan melalui suara yang disamarkan, menggambarkan bagaimana sindikat ini beroperasi dalam bayang-bayang kekuasaan. Pengungkapan dalang memicu gelombang opini publik yang campur aduk. Di satu sisi, dukungan besar mengalir untuk Gubernur Kang Deddy, mengapresiasi keberaniannya. Namun, di sisi lain, kampanye disinformasi masif dari pihak dalang dilancarkan untuk menjatuhkan kredibilitas Kang Deddy. Cuplikan berita palsu dari media, daring abal-abal dan analisis media sosial menunjukkan upaya terstruktur untuk menyebarkan berita bohong dan kampanye hitam.
pakar komunikasi yang diwawancarai menjelaskan taktik manipulasi opini publik yang digunakan untuk mengalihkan perhatian dari kejahatan sesungguhnya. Ini adalah perang reputasi yang menguji ketahanan moral Kang Deddy. Proses hukum terhadap Haris Baskara dan jaringannya dimulai, namun penuh rintangan. Intervensi politik dan ancaman terhadap saksi-saksi kunci mewarnai setiap persidangan. Kompol Satya Dharma dan timnya berjuang keras mengumpulkan bukti tak terbantahkan. Rekaman persidangan fiktif menunjukkan drama di pengadilan dengan kesaksian yang sulit diperoleh dan bukti fisik yang nyaris hilang karena upaya penghilangan barang bukti. Tekanan politik dari pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan korupsi berusaha keras untuk menghentikan investigasi. Nah, oke teman-teman ya, itu tadi saya sendiri nggak tahu ya. Ya, kita doakan semoga Kang Deddy Mulyadi diberi keselamatan dan kesehatan, amin. Dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau saya memang nggak tahu beneran ini, kalau beneran, aduh. Demi rakyat KDM sampai jadi sasaran para mafia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi KDM, lanjutkan perjuangan agar Jabar lebih maju dan rakyat sejahtera. Ya. Amin, aminkan teman-temanku. Ini orang kalau baik, orang pemimpin yang baik, yang pro terhadap rakyat, yang tahu dengan kondisi rakyat, tapi malah jadi incaran para mafia. Terutama yang korupsi-korupsi takut kebongkar juga ya. Ini reaction saya paling berat ini. Ini kalau beneran, wah. Tapi KDM selalu ini ya, tegar orangnya. Oke lah, beliau maksudnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bapak Ibu, nanti setelah menerima uang ini, sore ini juga segera meninggalkan tempat penampungan, ya. Kemudian menuju rumah yang menjadi tujuan untuk hidupnya lebih baik, lebih sehat. Jangan berkumpul di tempat penampungan setelah menerima bantuan, sudah ada kontrakan. Jadi kesannya nanti tidak diurus, ibu bertumpuk-tumpuk, banyak penyakit, dan kasihan sama petugas. Harus terus-terusan nungguin ibu di sana ya. Ya Bu ya? Ya Bu? Bu, di Ayeuna Pisan langsung menuju. Saya minta tempat penampungannya kosong ya. Di malam sudah kosong. Jangan nyusah-nyusah mana, bener gak? Ya. Ini jadi sudah dapat bantuan ya dari Kang Deddy Mulyadi, tapi dari mana tadi? Ada tadi video-video yang sudah beredar bahwa dari bantuan apa tadi saya lupa juga. Dan cepat-cepat untuk meninggalkan pengungsian karena nanti akan digoreng-goreng lagi. Takutnya nanti katanya pemerintah tidak bertanggung jawab atau kesannya itu mengabaikan teman-teman ya. Jadi makanya ayo pindah, nggak tahu ke rumah saudara kah atau ngontrak kah, terserah gitu kata Kang Deddy Mulyadi ya. Oke. Bapak tuker tambah sama Gubernur Jatim lah. Iya ya saya tahu itulah. Oke. Ada misi tersembunyi, Baser ya. Lihat nih siapa namanya di sini, Dwi Rahayu. Iya benar. Baser lagi. Nanti kalau nyalon jadi presiden, Pak, saya mau dukung Bapak. Siap, kita gaskan kompak ya, presiden. Semoga nanti the next presiden keberapa teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing wargi Jabar. Semoga pagi hari ini pagi yang membawa kebahagiaan, membawa keberkahan. Amin. Seluruh warganet dimanapun berada, semoga hari ini hari yang membawa harapan. Dan semuanya bisa meraihnya, meski kadang harapan diraih dengan cucuran keringat dan air mata. Saya menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh warga yang terus memberikan supporting terhadap saya untuk mengambil keputusan-keputusan kebijakan yang memiliki manfaat bagi kepentingan masa depan. Saya paham bahwa tidak semua kebijakan yang saya ambil
tindakan yang saya ambil memuaskan semua orang. Iya. Pasti ada orang yang merasa terganggu, pasti ada orang yang dirugikan. Tetapi pemimpin itu harus mengambil keputusan-keputusan yang demi kepentingan banyak orang. Jangan mengorbankan banyak orang hanya untuk melindungi sedikit orang. Itulah pemimpin. Dan saya memahami bahwa dulu kita dihadapkan pada situasi penambangan liar berkecamuk di mana-mana. Jalan hancur di berbagai tempat. Premanisme hampir ada di semua sudut. Sampah berantakan tak tertangani. Jalan-jalan mengalami kekumuhan. Pandangan-pandangan mata kita tertutup ketika melihat sawah, melihat pemandangan kebun teh, melihat hamparan hutan. Semuanya direbut oleh orang atas nama kepentingan ekonomi dan atas nama perut tentunya. Tetapi tidak ada yang mau membenahi. Dan semua orang terdiam. Kini pada saat saya mencoba untuk memulihkan fungsi sungai, memulihkan fungsi hutan, memulihkan fungsi perkebunan, menghentikan berbagai penambangan liar di berbagai tempat, pasti ternyata banyak orang yang keberatan terhadap tindakan yang saya lakukan. Saya paham ketika membabat semak, pasti banyak tikus yang berlari, pasti ada ular yang merontah, pasti ada kecoa yang berteriak. Untuk itu, semuanya harus kita hadapi dengan baik dan kita selesaikan secara bersama. Saya meyakini bahwa apa yang dilakukan suatu saat akan menjadi kenangan. Saya lebih memilih menjadi pemimpin yang dibenci, tapi meninggalkan legacy, daripada dipuja, tapi hanya meninggalkan harapan hampa. Salam untuk semuanya, sehat selalu, selamat beraktivitas, tetap semangat. Tetap semangat buat Kang Deddy Mulyadi ya. Sehat selalu Pak Deddy, amin. Nah, ini banyak juga yang mendoakan dari Kang Deddy Mulyadi, semoga sehat-sehat terus ya dan diberi keselamatan karena banyak sekali ancaman-ancaman yang menuju ke beliau, gitu ya. Oke, kita lanjut. Bang Jatim kebobolan tapi Bu Hovifah alias Gubernur Jawa Timur malah memberi pujian. Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Bayangin jadi warga Jawa Timur yang Bang Jawa Timur, Bang daerahnya itu kebobolan. Maaf teman-teman, ini gubernur saya. Jawa Timur ya. Oke. 560 miliar plus tiba-tiba gubernurnya ngasih pujian. Gubernur Jawa Timurnya bukan marah, bukan gregetan, bukan geram, bukan nanya siapa pelakunya, bukan nanya kenapa bisa kebobolan, tapi malah bilang kita patut bangga. Ini Gubernur Jawa Timur agak-agak canggih ya kata gua ya. Bank daerah yang dia pimpin alias Jawa Timur kebobolan 0,5 triliun lebih, 560 miliar gitu ya. Tapi reaksinya seolah-olah anak-anak warga Jawa Timur itu nilai UN-nya 100 alias sempurna, malah dipuji. Ibu, Bu Hovifah, ini mohon maaf ya, ini daerah ibu, banknya kebobolan Bu. Oh kita kebobolan 569 miliar, nggak apa-apa, kita kan masih untung 1 triliun. Ibarat kata gini, rumah lu lagi kobong nih, rumah lu kebakaran gitu ya. Terus lu bilang, oh ya udah nggak apa-apa rumahnya kebakaran, tapi kan kita masih punya kulkas sama TV-nya utuh. Bu, harta publik itu bukan trial error manajemen Bu. Hovifah, saya memang bukan warga Jawa Timur, saya warga Jawa Barat ya Bu ya. Tapi menurut saya Bu, ibu ini agak lain. Masa ya harus nunggu kebobolan 1 triliun dulu, 5 triliun dulu, baru ibu bisa resah? Masa warga Jawa Timur harus demo dulu, terus ibu baru bisa bilang, oh iya saya ikut prihatin. Kenapa ini malah dipuji Bu? Gimana sih pola pikirnya, saya nggak ngerti Bu. Beneran saya nggak ngerti. Bu, UMKM yang butuh pembangunan, yang butuh proses kemajuan gitu ya, ini bisa jadi malah terhambat dan tersendat loh Bu. Ini tabungan rakyat Bu yang jadi taruhannya, tabungan rakyat Bu yang jadi korbannya gitu loh Bu. Rakyat itu menabung susah payah di bank Ibu, kenapa Ibu bisa-bisanya? Aduh, menurut gue ya, kalian yang jadi warga Jawa Timur, kalian itu berhak loh nuntut transparansi. Karena uang yang bocor itu bukan uang mereka loh, tapi uang kalian loh. Itu uangmu, uang pajak, uang rakyat. Gubernur itu seharusnya bukan jadi pemuja laba, tapi penjaga etika. Di negara lain atau di daerah-daerah Indonesia lain ya, kalau bank daerahnya kebobolan, mereka itu langsung turun, terjun langsung ke lapangan, ambil aksi, apa kek. Ini malah standing applause anjir. Ini Gubernur Jawa Timurnya malah tepuk tangan gitu ya, malah senyum-senyum. Ini gue ya, sekalipun gue adalah warga Jawa Barat, tapi gue kayak nonton sinetron, tapi ini nyata Cok. Ini nyata di Jawa Timur. Tiap hari bayar pajak, bayar listrik, bayar ini, bayar itu, tapi dikorupsi di meja elit. Uangnya bocor di meja elit. Pertanyaan gue simpel, kenapa gubernurnya alias Bu Hovifah itu malah memuji? Apa karena Bang Jatim itu ya tetap setor dividen ini, uang kas ke ke daerah? Jangan sampai prinsipnya selama uang mengalir kejahatan bisa dimaklumi. Enggak gitu Bu Hovifah.
Tapi mantep banget. Pokoknya itu tadi kontennya, vlognya tuh buah melulu. Kemarin tuh pasir, batu, apalagi teman-teman. Kalau logika ibu begitu, kalau begitu maling juga bisa dimaklumi dong. Maling juga bisa dipuji dong kalau kayak gitu. Oh kamu ternyata malingnya, kamu pinter banget ya, kok malingnya bersih banget bisa nggak ketahuan, kamu smart deh. Kayak gitu Bu logikanya. Enggak kan? Transparansi gagal, pengawasan bocor, akuntabilitas lumpuh. Oke Bu Hovifah, saya akui laba mereka memang besar. Laba Bang Jatim itu memang besar. Tapi ini bukan lomba berlomba laba Bu, ini masalah integritas. Bu Hovifah, saya minta maaf ya. Saya rasa warga Jawa Timur itu bukan anak kecil yang bisa dibodoh-bodohi permasalahan angka. Apalagi ini permasalahan uang Bu. Udah pada sadar semua, sudah pada sadar semua kalau gubernurnya itu gimana ya? Boleh tuker gak sih sama Jawa Barat? Boleh gak teman-teman tuker kalau bisa ya? Kita semua di sini tahu ya, saya juga yakin Bu Hovifah itu tahu dan paham bahwa uang itu adalah sensitif ya. Saya yakin warga Jawa Timur itu tidak semuanya bodoh dan tidak semuanya bisa dibodoh-bodohi. Mereka bisa menghitung dan mereka bisa membandingkan. Mereka bisa membandingkan Bu, warga Jawa Timur itu bisa membandingkan mana yang pantas untuk disebut pemimpin dan gubernur, mana yang pantas untuk disebut konten kreator mukbang. Bang Jatim itu bukan milik elit, Bang Jatim itu bukan milik direksi, tapi Bang Jatim itu milik rakyat. Saya yakin warga Jawa Timur itu nggak butuh pemimpin yang hanya pintar ngomong, tapi saya yakin warga Jawa Timur butuh pemimpin yang tahu malu. Bang, yang penting review buah dulu, mukbang dulu ya. Maaf, dikasih Bu Risma malah milih Khofifah. Ya gimana lagi ya? Siapa sih yang milih? Nggak tahu, saya enggak kayaknya. Next. Gubernur Jawa Timur jadi influencer food, blogger Muslim travel. KDM bisa apa? Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarkas nih. Ada yang mengirimkan link akun TikTok terhadap saya. Saya coba untuk membuka link akun TikTok itu, ternyata link akun TikToknya Bu Gubernur Jawa Timur, Bu Hovifah. Saya mau tahu aja sih sebenarnya. Mungkin karena memang sebelumnya VT saya itu FYP yang mereview komennya netizen Jawa Timur yang meminta Bu Gubernur untuk tidak pulang. Mungkin orang yang mengirim VT ini atau link akun TikTok ini mungkin tujuannya biar saya kembali mereview mungkin ya. Iya. Cuman karena dikirimin link, saya terpaksa harus membuka itu link. Ternyata isinya itu akun TikToknya Bu Gubernur. Tak lihat VT-VT-nya itu luar biasa. Ada yang mereview pasir, sumur, terus kerikil, ada merpati, ada kurma. Jadi menurut hemat saya gitu, setelah saya renungkan secara mendalam bahwa ini adalah kelebihan Bu Gubernur Jawa Timur. Lebih banget ini. Selain menjadi seorang pemimpin, seorang gubernur, ia mampu menjadi influencer, food vlogger, Muslim traveler. Serius. Iya. Ini yang unik. Saya yakin gubernur-gubernur yang lain tidak mungkin memilikinya. Mau disandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi, tidak mungkin Kang Deddy memiliki kayak gini nih. Uniknya gubernur. Saya sarkas dulu ya. Jauh banget kalau dibandingin Kang Deddy Mulyadi. Ya jelas jauh ya. Masih top Bu Khofifah ya. Sarkas. Aduh, bisa tuker nggak sih? Maaf teman-teman, maaf ya. Gubernur Jawa Timur nih. Apa kalau cuma Kang Deddy Mulyadi? Kang Deddy Mulyadi kan biasanya cuma memperbaiki jalan. Iya kan? Kang Deddy Mulyadi cuma bisanya membarakkan anak-anak yang bermasalah. Iya kan? Iya. Belum tentu bisa mereview kurma. Sulit itu. Belum tentu juga bisa mereview pasir. Itu butuh skill tinggi sekali ya, yang seperti mereview pasir, batu dan apapun itu, buah-buah itu. Itu perlu skill yang sangat-sangat wow. Apalagi burung merpati. Tidak mungkin mampu Kang Deddy Mulyadi. Jelas. Tapi kalau Gubernur Jawa Timur, lihai, pasir itu direview sama Bu Gubernur kita ini, Bu Gubernur tercinta ini.
kelebihan yang luar biasa. Nah, kita masyarakat Jawa Timur perlu mengapresiasi kita punya gubernur yang mampu mengimprovisasi semua kreativitas anak muda. Food vlogger oke. Endorsement oke. Influencer oke. Muslim traveler oke. Nice. Coba. Ini kelebihan yang tidak dimiliki oleh gubernur lain. Jadi untuk masyarakat Jawa Timur, mari kita berikan apresiasi buat gubernur kita ini. Jadi selain beliau menjadi kepala daerah, beliau juga mampu mensinergikan kreativitas anak muda yang luar biasa, yang menyatu dalam dirinya. Food vlogger, Muslim traveler, influencer, reviewer, lumayan itu semuanya menyatu dalam diri gubernur Jawa Timur. Kalau cuma Kang Deddy Mulyadi minggir. Tidak level bagi gubernur Jawa Timur. Kang Deddy kan bisanya cuma memperbaiki jalan, iya kan? Membabat habis bangunan liar, memperbaiki aliran sungai, ya kan? Menertibkan anak-anak sekolah, iya kan? Kang Deddy Mulyadi kelebihannya cuma itu. Coba bandingkan dengan gubernur Jawa Timur, lewat Kang Deddy Mulyadinya. Aduh. Jadi sekali lagi buat masyarakat Jawa Timur, mari kita apresiasi gubernur kita ini, gubernur yang luar biasa, multi talent. Pokoknya multi talent pokoknya. Sekali lagi harus kita dukung. Hidup Bu Gubernur Jawa Timur. Hidup ya. Roasting, ini season roasting ini kayaknya ya. Sebenarnya dalam hati abang ini ngakak guling-guling. Iya, ini kalau saya nggak reaction udah guling-guling saya teman-teman. Oke. Nah ini video penutupan buat teman-teman sekalian yang sudah selesai makankah kalian, tinggal rebahan tidur. Oke. Terima kasih banyak. Ya ini bisa tukeran gak sih? Oke, sehat-sehat kalian semua, lancar rezekinya, dan semoga apa yang kalian cita-citakan terkabulkan. Amin. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya.